tentang desain cover book. Jika dilihat dari sudut pandang desain grafis, sampul menjadi elemen sesuatu yang penting dalam pembuatan buku. Book cover berfungsi untuk menarik minat pembaca dan menggambarkan isi buku. Sampul menjadi hal yang pertama dilihat oleh konsumen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain book cover yang baik, yaitu yang pertama, tipografi, yaitu yang terdiri dari layout, font, headline, subheadline, dan body text. Jenis layout font yang digunakan adalah rata tengah. Alasannya karena cenderung mudah dibaca dan mengikuti hierarki keterbacaan. Kemudian headline adalah bagian judul yang harus menonjol di antara yang lain karena ini adalah bagian paling penting dari sebuah novel di samping ilustrasi novel itu sendiri. Kemudian subheadline biasa dipakai untuk nama penulis dan harus kelihatan menonjol setelah penulisan judul. Body text adalah keterangan lebih lanjut tentang judul, bisa penjelasan mengenai novel, review novel maupun rating. Kemudian gambar atau ilustrasi, yaitu terdiri dari foto atau ilustrasi, style atau foto atau ilustrasi adalah elemen yang paling penting dalam sebuah novel setelah tipografi. Style adalah gaya. Ilustrasi harus konsisten dan mengikuti genre yang diangkat oleh novel sehingga konsumen atau pembaca sedikit banyak akan tahu jenis genre apa yang ada pada novel tersebut. Dan yang terakhir adalah genre novel harus bisa terwakilkan pada sampul sehingga pembaca atau konsumen dapat mengetahui garis besar cerita novel tersebut. Kemudian pemilihan warna yang terdiri atas kontras dan tone of colors adalah bagaimana memadukan warna antara ilustrasi dan tipografi. Tentu saja warna yang dipakai harus bisa mempresentasikan tema dari novel. Kemudian kontras warna berkonsentrasi antara ilustrasi dan tipografi. Tidak hanya itu, ilustrasi utama sebagai point of interest dan ilustrasi pendukung pun harus ada harmonisasi sehingga tidak saling bertumpuk dan sulit dimengerti. Central image store, yaitu foto atau ilustrasi yang menggambarkan bagian menarik isi buku. Teaser adalah seperti sebuah sinopsis yang berupa ilustrasi dengan ilustrasi cover yang dibuat yang memberikan potongan cerita untuk membuat konsumen atau pembaca penasaran. Proses pembuatan karya. Dalam pembuatan karya desain book cover kami, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tema desain book cover. Tema yang kami angkat adalah White Romance, yang berarti romansa pelik. Yang kedua, menentukan aplikasi yang digunakan. Di sini kami menggunakan aplikasi Canva. Yang ketiga, mendesain 3 bagian sampul buku atau book cover yang telah dijelaskan di pemaparan materi sebelumnya. Yang keempat, menggunakan template sampul buku dari APK Canva, yaitu sampul buku romansa menghibur ebook 1410 pixel dikali 2250 pixel sebagai template dasar. Selanjutnya, mendesain atau mengedit bagian cover dengan mengubah tulisan yang ada pada template dasar. Berikut ini beberapa pengubahan yang kami lakukan terhadap karya kami. Yang pertama, mengubah tulisan kisah cinta luar biasa menjadi tulisan tempat pulang, tetapi fontnya masih sama.
Yang kedua, mengubah tulisan Lestari Chandra menjadi tulisan Anovel dan mengubah gaya fontnya. Yang ketiga, mengubah tulisan mengenang namanya menjadi Kukira Kau Rumah sebagai judul, tetapi fontnya masih sama. Yang keempat, mengubah tulisan Riko Sanusi menjadi nama dari 5 anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1 sebagai nama penulis buku. Yang kelima, mengubah template dasar yang tadinya hanya objek rumah dan pepohonan di sekelilinginya dengan menambahkan objek seolah-olah bayangan seorang wanita yang berjilbab sedang tertunduk memejamkan mata. Dan yang terakhir, mengubah filter bagian cover dari tidak ada menjadi filter kain. Desain atau mengedit bagian punggung buku. Pengubahan yang dilakukan yaitu mengcrop atau memotong bagian samping kanan dan kiri sehingga nampak hanya menyisakan bagian tengah dari book cover. Kemudian merotate atau memutar tulisan Kukira Kau Rumah dan tempat pulang mengarah vertikal serta mengecilkan tulisan tersebut dengan menyesuaikan hasil crop. Mendesain atau mengedit bagian back cover. Pengubahan yang dilakukan adalah menghapus semua tulisan yang ada pada template dasar kecuali tulisan Riko Sanusi dan elemen 2 garis hitam tebal yang berada di samping kiri kanan tulisan. Kemudian tulisan Riko Sanusi tadi kami ubah menjadi tulisan sebuah pelik tentang kita. Di book cover. Jika semua bagian sudah selesai didesain, kemudian kami menyatukan ketiga bagian tersebut dengan salah satu fitur di Canva, yaitu Zoom Virtual Background, sehingga ketiganya nampak sejajar. Setelah itu hasil desain disimpan dengan format JPG. Selanjutnya, pengaturan font, ukuran font, dan paduan warna. Kami menggunakan 2 gaya font, yaitu Open Sans Light dan Robot Convention. Pada ukuran font, kami menggunakan beberapa ukuran font, yaitu yang pertama, ukuran 111 untuk judul. Kedua, ukuran 27 untuk nama penulis. Ketiga, ukuran 48 untuk tulisan tempat pulang. Keempat, ukuran 36 untuk tulisan novel. Kelima, tulisan pada bagian punggung buku menggunakan ukuran 48. Dan yang keenam, tulisan sinopsis pada bagian back cover menggunakan ukuran 36. Pada paduan warna, kami menggunakan 4 paduan warna, yaitu warna krem, coklat, hijau, dan putih. Masing-masing warna memiliki makna psikologisnya. Makna psikologis serta alasan kami menggunakan warna tersebut antara lain. Yang pertama, warna krem. Makna warna krem ialah kelembutan, feminim, serta klasik. Seorang wanita dalam desain book cover, kami menggambarkan sosok wanita yang feminim serta lembut. Yang kedua, warna coklat. Warna coklat ialah simbol alam dan bumi serta tempat hidup. Tanah yang warna coklat dalam karya kami menggambarkan kesan hangat, nyaman, aman, serta kekuatan hidup yang ada kaitannya dengan gadis berjilbab tersebut, di mana dia berusaha menguatkan diri atas kisah pelik menyedihkan yang dialaminya. Yang ketiga, warna hijau. Makna warna hijau ialah tumbuhan, kesuburan, pertumbuhan, penyembuhan, dan muda. Pepohonan di sekeliling rumah menggambarkan kesuburan, tumbuhan atau hubungan, pertumbuhan, serta penyembuhan. Arti dari penyembuhan ini ada juga kaitannya dengan si wanita yang terluka atas kisah peliknya yang berusaha untuk menyembuhkan luka dengan menjelaskan sakit hati tidak menerima lagi untuk
intensitas. Intensitas diatur sebesar 50. Kehangatan ini diatur atau disesuaikan sebesar 50, dan kesemutan yang diatur dan disesuaikan sebesar 50, dan antara lain yaitu bayangan atau objek wanita yang terdapat dalam karya kami yang disesuaikan dan diatur sebesar 50 juga. Kemudian untuk penyesuaian yang lainnya seperti vignette, penjelasan, semarak, dan fade itu disesuaikan sebesar 0, artinya itu tidak ada perubahan, agar juga menyebarkan warna kontras dari karya warna bagian depan atau cover ini nampak lebih redup dari warna bagian punggung dan juga belakang atau back cover, karena hal ini dilakukan agar mendapatkan kesan yang lebih sedih, kesedihan pada cover buku kami sesuai dengan tema, yaitu Weird Romance, diangkat dalam karya kami. Kemudian materi yang terakhir yaitu makna tema desain cover. Makna dari tema yang kami angkat yaitu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kisah pelik. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pelik ini artinya yang pertama itu jarang ada, aneh, tidak biasa, yang kedua yaitu amat indah, dan yang ketiga itu sangat rumit, sulit. Tema ini menceritakan tentang kisah dua insan yang tidak biasa tetapi terkesan indah walaupun sementara, dan juga beralur sangat rumit. Mereka ada di dalam hubungan yang pelik yang menimbulkan banyak kerumitan. Definisi rumah yang awalnya si wanita mengira adalah tempat untuk bahagia di mana ia dan sang kekasih itu bisa sama-sama belajar memahami keadaan, bukan hanya sekedar belajar dalam kutip masing-masing mementingkan ego diri sendiri. Kemudian sang pria ini seolah tidak memberikan celah untuk mereka bersama-sama kembali membangun sebuah komitmen yang disebut si wanita adalah rumah tempat pulang. Namun pada akhirnya si wanita ini yang berhati lembut dan juga sangat tegar mencoba mengikhlaskan dan berlapang dada dengan semua kisah mulai dari yang bahagia dan yang menyedihkan, dengan cara ia menganggap bahwa sang kekasih atau sang pria tersebut pernah memberikan pembelajaran yang tentunya membuat ia senang, yang dimana mereka pernah bersama-sama membangun rumah komitmen sebagai tempat pulang bersama sang kekasih. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Semoga materi ini dapat memberikan kalian wawasan dan juga menambah pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.